Pemirsa, neraca perdagangan Indonesia di bulan April kembali mencetak surplus sebesar 3,94 miliar dolar Amerika. Meski demikian, penurunan kinerja ekspor dan impor tersebut membuat nilai surplus lebih rendah dibandingkan April 2022 lalu. Neraca perdagangan Indonesia pada April 2023 tercatat surplus sebesar 3,94 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus dipicu oleh penurunan impor, terutama impor migas. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Imam Mahdi menjelaskan, surplus terjadi akibat penurunan posisi impor yang lebih rendah dari ekspor. Impor non-migas mengalami penurunan cukup dalam, yaitu sebesar 22,27% secara tahunan. Nilai impor April 2023 tercatat sebesar 15,35 miliar dolar Amerika atau turun 25,45% secara bulanan. Jika dirinci, impor migas tercatat senilai 2,96 miliar dolar, turun 1,98% secara bulanan. Sedangkan secara tahunan, impor juga turun 22,32%. Namun dalam 3 tahun terakhir, pertumbuhan impor di bulan April secara bulanan selalu mengalami turun. Sehingga surplus di bulan April tercatat cukup tinggi kendati ekspor juga mengalami perlambatan. Analisis bahwa pada April 2023 neraca perdagangan barang kembali mencatat surplus sebesar 3,94 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia sampai April 2023 ini mengalami surplus selama 36 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus April 2023 ini menguat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, meskipun tercatat lebih rendah dari April tahun 2022. Badan Pusat Statistik juga mencatat surplus neraca perdagangan kali ini merupakan surplus 36 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Secara bulanan, surplus tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 2,91 miliar dolar Amerika. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menanggapi pernyataan Bank Dunia yang merekomendasikan untuk menghapus pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN. Menurut DJP, rekomendasi tersebut sejatinya bukan merupakan hal baru. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menanggapi pernyataan Bank Dunia yang merekomendasikan untuk menghapus pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN. Menurut DJP, rekomendasi tersebut sejatinya bukan merupakan hal baru. Staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak Yon Arsal memastikan penerapan kebijakan terkait PPN juga turut memperhatikan rekomendasi Bank Dunia. Hal ini termasuk rekomendasi soal penghapusan pembebasan PPN untuk barang dan jasa tertentu. Dalam pembahasan tersebut, pemerintah masih perlu memperhatikan konteks selain penerimaan pendapatan negara saja. Dalam perumusan kebijakan terkait perpajakan, pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek seperti keberpihakan serta penerapannya di negara lain. Yon menambahkan sejumlah negara lain juga menerapkan pembebasan PPN terhadap berbagai barang dan jasa seperti pendidikan dan kesehatan. Pembebasan pungutan pajak diberikan karena kedua jasa tersebut bersifat layanan dasar. Yon pun mengakui pungutan PPN berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Hal ini terrefleksikan dari kontribusi PPN yang mencapai 50% dari total pendapatan negara setiap tahunnya. Sebagai informasi, Bank Dunia merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghapus pembebasan PPN guna mendongkrak pendapatan negara. Rekomendasi ini disampaikan dalam laporan Pathways Towards Economic Security Indonesia Poverty Assessment. Dalam laporan itu disebutkan cara praktis untuk mendongkrak penerimaan negara melalui PPN adalah dengan menghilangkan pengecualian dan tarif pilihan atas pajak untuk berbagai barang dan jasa. Sebab barang dan jasa yang dibebaskan PPN dengan asas keadilan bagi orang miskin juga dinikmati oleh orang kaya. Tim Liputan IDX Channel.